maupun exit exam semakin berkembang ya. Mungkin tahun depan ada exit exam yang lain, kita juga tidak tahu. Jadi eh, dinamika pendidikan juga masih terus berlanjut ya. Baik, apa sih sebenarnya tujuan kita itu untuk melakukan penelitian ya? Kalau kita sedang melakukan penelitian, kadang itu di tengah-tengah prosesnya atau di tengah-tengah proses penyusunan KTI atau bahkan di awal sudah bingung dulu. Sebenarnya apa sih tujuan saya melakukan penelitian ini? Apakah hanya untuk memenuhi tugas, memenuhi mata kuliah, atau hanya untuk lulus saja, atau ada tujuan lain ya. Jadi berbahagialah kita yang masuk di prodi teknologi laboratorium medis ya, karena seiring dengan berkembangnya waktu, dunia kesehatan semakin berkembang dan kebutuhan untuk menjadi ATLM juga semakin meningkat. Kita lihat, kita flashback pada masa pandemi dulu, di mana pemeriksaan PCR merupakan suatu hal atau suatu skill yang sangat penting dikuasai oleh para ATLM, dan yang bisa berkarir di bidang tersebut adalah tentunya seorang ATLM. Jadi latar belakang atau apa yang mendasari kita untuk melakukan penelitian itu yang pertama adalah solve the problem atau menyelesaikan permasalahannya. Jadi permasalahan kesehatan di masyarakat itu sangat banyak, dan tentunya yang trending saat ini adalah tentang triple ya. Jadi ada TB, ada HIV, dan juga ada stunting. Itu di sana ATLM dapat berperan lebih dan dapat juga dijadikan sebagai topik Anda untuk penelitian. Yang kedua adalah extend the science dan improve the quality of life. Jadi penelitian itu akan melahirkan track record. Jadi saat kita melakukan penelitian dan mempublishnya di jurnal atau artikel ilmiah, tentunya kita akan mempunyai track record. Jadi adik-adik di sini diharapkan sebelum lulus itu sesekali mengecek namanya di Google ya, nama lengkap Anda. Nah itu di sana Anda sudah pernah berkarya apa gitu ya. Jadi pastikan yang muncul di Google itu bukan foto-foto alay atau tulisan-tulisan yang lebay, tapi tulisan-tulisan yang memang menggambarkan kita sebagai seorang akademisi. Poin penting. Yang menjadi poin penting pada penelitian adalah apa permasalahannya, lalu apa tujuannya, mapping pemetaan. Maksudnya pemetaan di sini adalah bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang keempat, metode, sampel, variabel, dan uji statistik yang kita gunakan. Semakin adekuat dan penting, semakin adekuat itu maksudnya mencukupi dan penting suatu masalah, maka semakin tinggi nilai suatu penelitian. Jadi kita itu meneliti atau mengajukan topik penelitian ke dosen pembimbing pastinya mau dipastikan untuk tidak common sense. Common sense artinya apa? Common sense itu tanpa kita teliti pun sudah tahu ya. Misalnya mengajukan judul suhu tubuh pada pasien demam di berbagai wilayah gitu. Kan itu sudah common sense ya. Maksudnya common sense itu sudah umum. Tanpa kita meneliti juga sudah tahu kalau suhu tubuh demam ya berapa Celcius gitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu diteliti hal-hal yang demikian. Jadi penelitian harus mempunyai urgensi atau tujuan atau menjawab atau kebaruan ya. Jadi contoh yang tadi misalnya suhu tubuh pasien yang demam di kota X itu sudah tanpa kita teliti ya sudah tahu, jadi tidak perlu diteliti. Atau misalnya kadar gula seorang setelah makan ya pasti meningkat gitu ya. Pasti misalnya dibandingkan sebelum dan sesudah itu tidak ada urgensinya ya. Jadi antara sebelum dan sesudah ya pasti meningkat gitu. Jadi Anda harus bisa melatih kemampuan atau daya kritis Anda untuk menggali topik-topik yang sekiranya itu menumbuhkan suatu kebaruan. Kebaruan apakah harus baru-baru banget? Ya tidak, kebaruan bisa jadi berbeda wilayah atau berbeda kelompok ya, berbeda kelompok yang dituju. Misalnya kalau penelitian orang lain di kelompok perokok aktif, kelompok penelitian ini di kelompok perokok pasif, itu sudah merupakan menghadirkan kebaruan. Yang paling utama, yang perlu diketahui dalam penyusunan KTI adalah bagian-bagian dari karya tulis ilmiah itu apa saja. Yang pertama, kita tentu mengenal adanya pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka konsep, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan.
Bagaimana menyusun judul yang benar? Tadi yang pertama biasanya bingung mahasiswanya. Eh, saya mau bikin judul KTI apa ya yang nggak susah, yang nggak membutuhkan waktu. Nah, ini waktu itu juga harus diperhitungkan oleh mahasiswa karena eh, tuntutannya kan dalam satu semester ya. Jadi dalam satu semester itu Anda menyusun KTI dan juga mengambil data. Jadi pastikan untuk membuat judul itu yang pertama adalah dari mata kuliah yang paling Anda kuasai atau Anda memiliki interest. Karena saat nanti tidak semangat itu masih ada hal-hal yang bisa bikin kita itu punya kemauan untuk melanjutkan KTI. Jadi KTI yang selesai bukan KTI yang wow, tapi KTI yang bagus bukan KTI yang wow, tapi KTI yang selesai ya. Artinya selesai itu ya sampai ujian, sampai Anda lulus ya. Jadi bukan ditinggal di tengah perjalanan. Nah, untuk menyusun judul ya, judul ini adalah ditulis dengan huruf kapital pada setiap permulaan kata. Contohnya ada di ini pemeriksaan NS1 pada pasien dengue. Setiap permulaan kata namun kecuali pada kata penghubung. Jadi Anda sebagai mahasiswa harus bisa membedakan mana yang memang kata utama, mana yang memang kata penghubung. Jadi kata penghubung itu contohnya di, ke, daripada, dengan, pada, sedangkan, dan lain sebagainya. Tapi kalau sedangkan nggak mungkin ada di judul ya. Nah, penulisannya semua huruf tertulis besar pada bagian cover dan untuk selain bahasa Indonesia ditulis miring ya. Misalnya contohnya penulisan spesies ini ditulis miring seperti ini dan tidak kapital semuanya. Fontnya 12:4 sampai 14 ya. Kata penghubung ditulis kecil semua pada KTI. Mohon maaf ya, ini di awalnya seharusnya ditulis dengan huruf kapital semua, tapi kalau di paper hanya pada setiap permulaan kata. Nah, kata penghubung ditulis kecil semua pada KTI, contoh pemeriksaan NS1 pada pasien dengue. Harus jelas dan lugas, maksimal 10 sampai 12 kata. Jadi judul itu ibarat baju kalau kita melihat orangnya. Kalau bajunya bulat ruwet itu kan otomatis kita sudah tidak tertarik untuk membaca di bagian selanjutnya. Jadi meningkatkan keterbacaan artikel Anda atau meningkatkan keterbacaan KTI Anda dan juga untuk meningkatkan nilai Anda saat ujian itu yang pertama adalah judulnya harus tegas dan tidak bertele-tele. Yang terakhir adalah kata penghubung tidak diletakkan di awal kalimat. Ini paling sering yang kita temui di mahasiswa adalah saat menyusun kata penghubung itu di awal kalimat. Jadi yang namanya kata penghubung ya berarti menghubungkan ya. Ibarat jembatan Suramadu itu kan tidak diletakkan di ujung Pulau Jawa gitu tidak ya, tapi diletakkan di antara Pulau Jawa dan Pulau Madura gitu contohnya. Jadi kata penghubung ya berarti artinya menghubungkan. Yang selanjutnya adalah pada bagian pendahuluan di latar belakang. Ini Anda akan menyusun eh, ada bagian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang itu bagaimana? Latar belakang itu biasanya orang susah untuk menuliskannya. Yang pertama adalah latar belakang itu tersusun paling tidak 2 sampai 3 paragraf atau 4 paragraf ya, maksimal 2 halaman. Jadi tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Jadi yang pertama adalah tentu menjelaskan tentang penelitian kita itu apa. Jadi misalnya menyoroti tentang dengue, maka dijelaskan di awal di situ dengue itu apa dan lain sebagainya. Yang kedua, paragraf kedua biasanya epidemiologi atau penyakit itu seberapa ngetren di Indonesia, seberapa banyak kasusnya, dan yang ketiga nanti adalah hasil penelitian dari peneliti yang sebelumnya. Dan untuk paragraf terakhir disitulah kita menekankan apa urgensi kita meneliti tersebut. Mengapa kita harus meneliti itu? Dan juga kita sebutkan di situ secara ini ya wilayahnya, wilayah yang akan menjadi lokasi penelitian kita itu juga kita deskripsikan di bagian akhir pada paragraf latar belakang. Jadi latar belakang itu paling tidak sudah menjawab dari menjelaskan keyword yang terdapat pada judul ya. Maksudnya di judul itu kan ada beberapa kata kunci ya. Jadi tidak semua kata di judul itu kata kunci, tapi kita ambil yang bagian terpenting biasanya ada sekitar ada 4 kata kunci utama di judul kita.
Nah, itu harus kita jelaskan dan tidak menimbulkan pertanyaan pada saat kita membaca latar belakang. Artinya kita membaca latar belakang itu sudah cukup menjawab. Dan yang terakhir, kata penghubung tidak diletakkan di awal kalimat ya. Contoh pemeriksaan NS1 pada pasien denggi dengan menggunakan sampel serum. Ini contoh kalimat yang benar. Nah, kalimat yang salah itu bagaimana? Ini sering mahasiswa. Biasanya suka naruh dalam atau pada ya di awal kalimat. Pada pemeriksaan NS1 di pasien denggi. Nah, ini contoh salah karena kata pada ada di awal kalimat. Begitu pula sedangkan ya dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kata penghubung. Jadi sebenarnya menulis karya tulis ilmiah itu tidak hanya melibatkan komponen atau keilmuan kita saja, keilmuan kita di bidang TLM saja, tapi kita juga mengingat-ingat materi bahasa Indonesia saat dulu SMP atau SMA. Karena saat SMP dan SMA dulu kan kita belajar tentang SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu kita terapkan di KTI ini. Jadi kalimat itu akan jelas kalau subjek, predikat, objek, dan keterangan itu diletakkan sesuai kaidahnya. Ini berbeda dengan nanti saat di bagian metode ya. Kalau bagian metode nanti susunan kalimatnya berbeda lagi. Baik, yang selanjutnya adalah KTI itu mengharuskan kita untuk presisi, gunakan kata yang jelas, dan hindari kata yang ambigu. Jadi, eh, saat menyusun KTI, kita harus yakin dengan apa yang kita tulis. Kalau kita sendiri tidak yakin, bagaimana Anda meyakinkan dosen penguji Anda gitu. Hindari kata yang ambigu, biasanya di data atau di apa ya di bagian latar belakang itu sering disebutkan mungkin, mayoritas, hampir semua. Nah, ini kurang tepat dan harus dinyatakan dalam angka. Misalnya mungkin itu berapa ya, mayoritas itu berapa. Kalau misalnya mayoritas kan bisa aja 70%, bisa jadi 80%. Nah, supaya tidak ambigu, maka kita nyatakan dalam angka atau 95% dan seterusnya. Nah, brevity yang selanjutnya adalah brevity atau ringkas ya. Hindari kalimat yang berbelit-belit dan tentukan outline pada setiap bagian. Jadi kalimatnya harus ringkas dan tidak berbelit-belit ya. Jangan kayak bikin kalimat dari apa kayak artis Vicky Prasetyo gitu misalnya yang berbelit-belit. Clarity atau jelas, apabila menggunakan singkatan, uraikan singkatan dengan jelas. Misal AA, asam amino. Nah, itu disebutkan di awal kalimat di mana asam amino ini disebut. Jadi untuk selanjutnya bisa atau boleh disingkat. Jadi harus disebutkan di awal dulu, jangan dari awal sudah disingkat. Misalnya singkat TB gitu. Ya TB bagi orang awam kan nggak tahu ya. Misalnya yang membaca itu kan yang membaca KTI kita misalnya bukan orang dari kesehatan dan tidak tahu TB itu apa gitu misalnya. Nah, TB itu apa? Nah, harus disebutkan di awal kalimat di mana kalimat tersebut mulai digunakan. Selanjutnya adalah bagian abstrak. Ya. Abstrak ini ibarat miniatur dari sebuah karya tulis ilmiah. Bagaimana mengolah 120 halaman ya, biasanya atau 100 halaman KTI itu menjadi sebuah hal yang ringkas ya, ringkasan. Karena kadang tidak semua orang itu membaca full karya tulis ilmiah kita. Jadi biasanya kalau diupload di repositori, biasanya kita yang nampak itu adalah abstraknya. Maka dari abstrak ini bisa dinilai apakah penelitian ini bagus atau tidak gitu. Jadi ibarat ringkasan dan di abstrak ini tidak boleh ada kutipan, jadi tidak boleh mengutip kalimat orang lain terus dikasih pustaka gitu di abstrak. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua adalah menggunakan bahasa sendiri, diawali dengan tujuan penelitian atau deskripsi lokasi penelitian. Jadi semua bagian yang ada tadi, semua bagian KTI kecuali kerangka konseptual itu harus ditampung dalam abstrak. Nah, tiap bagian itu biasanya 1 sampai 2 kalimat. Misalnya bagian pendahuluan atau latar belakang itu 1 kalimat, tujuan dan lain sebagainya, terus metode hasil. Biasanya yang paling panjang adalah di bagian hasil. Dan abstrak ini diakhiri dengan keyword atau kata kunci sebanyak 4 sampai 5 kata dan jumlah kata dalam abstrak maksimum 250 kata. Dan untuk KTI di beberapa kampus biasanya disediakan atau diminta tersedia dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tujuannya untuk apa? Supaya saat
repositori, misalnya ada orang lain, bule atau apa, yang tertarik dengan penelitian kita, itu bisa menemukan karya tulis ilmiah kita, karena di situ ada yang bagian berbahasa Inggris. Selanjutnya kita ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka, pedoman penulisan mengikuti pedoman di masing-masing kampus ya. Jadi Anda sesuaikan, dari di sini pesertanya banyak yang dari Poltek, ya itu antar kampus bisa berbeda-beda, sesuaikan. Baik penulisan daftar pustaka juga disesuaikan dengan peraturan dari masing-masing kampus. Yang ketiga, kesalahan yang sering terjadi yaitu tahun pada naskah dan tahun pada dapus tidak sinkron. Biasanya ini kalau sudah pusing ya, sudah pusing main kopas aja dapusnya antara yang ada di tinjauan pustaka dengan yang di daftar pustaka bagian belakang itu tidak sama. Jadi waktu dicek dosennya cek random gitu. Misalnya Anda menulis ini misalnya Budi et al gitu ya. Nah, itu Anda cari di setelah kita cari di daftar pustaka kok tidak ada nama itu. Kan berarti kayak kita ngarang. Itu pentingnya kita mengecek bagian tinjauan pustaka dan dapus sebelum kita memfinishkan atau menyelesaikan naskah kita. Tinjauan pustaka menjawab kajian teoritis dari judul. Jadi misalkan Anda membuat judul hubungan antara status gizi dengan risiko infeksi TB pada balita stunting. Maka di sini ada beberapa keyword ya. Dan maka subbab pada tinjauan pustaka tersebut harus memecahkan atau menjawab keyword-keyword itu. Jadi supaya orang itu paham saat membaca. Apa sih status gizi itu? Gitu. Nah, karena di sini ada beberapa keyword, maka di tinjauan pustaka sebabnya adalah status gizi, tuberkulosis, balita stunting, dan juga keterkaitan antara variabel-variabel ini. Dan ini tentunya harus banyak membaca ya. Jadi kalau kita menulis itu membacanya harus 10 kali lipat. Kalau kita mau menulis 10 halaman, kita harus membaca 100 halaman ya. Dan bagi yang muslim yang namanya membaca sudah tentu mendapatkan pahala ya, apalagi pas puasa-puasa gini ya. Jadi jangan malas untuk membaca karena semakin kita banyak membaca, maka tulisan yang kita tulis, karya tulis kita juga semakin padat atau semakin berdaging ya istilahnya. Jadi tidak minim dapus gitu ya. Dan tinjauan pustaka ini diusahakan memang 10 tahun terakhir, tapi bila memang ada teori-teori dasar yang dari tahun sebelum tahun 2000-an juga tidak apa-apa. Tapi minimal 50-70% adalah dapusnya itu dari 10 tahun terakhir. Tinjauan pustaka bukan berisi sembarang teori yang didapatkan dari berbagai buku atau jurnal, melainkan teori atau informasi ilmiah terkait dengan apa yang kita teliti sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi, tinjauan pustaka itu juga tidak boleh mengambil dari blogspot, mengambil dari Wikipedia. Karena apa? Karena Anda coba di Wikipedia itu ada tombol pensil ya di atas. Jadi siapapun bisa mengedit Wikipedia. Jadi sehingga keabsahannya atau kebenaran dari tulisan di Wikipedia maupun di Blogspot itu masih questionable atau dipertanyakan. Kita ke bab 3, ada metode penelitian. Nah, ini adalah bab yang menurut kita itu paling mudah untuk dikerjakan. Ya. Jadi kalau butek atau bingung mau memulai KTI dari mana, mulailah dari bab 3. Karena apa? Karena pastinya Anda sudah mendapatkan teori terkait metode apa yang akan Anda gunakan untuk KTI Anda. Jadi Anda yang diploma 3 kan pasti 2 tahun ke belakang Anda sudah banyak mendapatkan materi teori maupun praktikum yang berkaitan dengan judul KTI Anda. Nah itu kan tinggal menuliskan ulang saja metode itu. Semua alat dan bahan di sini disebutkan dalam bentuk paragraf ya. Jadi tidak satu, dua, terus di enter gitu, tidak. Jadi disebutkan dalam bentuk paragraf dan di sini kalimat pasif. Artinya apa? Jangan menyuruh pembaca. Jadi misalnya kalimat di metode contoh tuangkan Aquades. Nah, itu nggak boleh karena kesannya kita menyuruh pembaca. Jadi misalnya dibaca oleh penguji loh. Ini siapa yang menuangkan Anda atau saya? Jadi diganti menjadi Aquades dituangkan. Jadi kalimatnya itu menjadi struktur kalimat pasif ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus mempelajari atau membuka buku bahasa Indonesia kita.
Tahapan penelitian, pembagian lokasi penelitian, merek alat, dan sebagainya itu harus disebutkan. Dan tentunya adalah desain penelitian. Kalau terkait dengan metode penelitian, nanti bisa ikut webinar selanjutnya, karena metode penelitian termasuk subbab yang agak panjang, ya, jadi tidak bisa dibahas dalam satu kali pertemuan. Sehingga diharapkan tidak live group, karena nanti ada webinar tentang uji statistika, ini gabung dengan berkolaborasi dengan Gria Statistika, dan juga ada webinar tentang metode penelitian dan lain sebagainya. Yang keempat adalah mencantumkan nilai etik apabila kita menggunakan human sample atau sampel manusia. Yang keempat adalah kerangka konseptual. Ini paling bikin greget biasanya. Karena apa? Karena biasanya kalau di enter satu kali itu kotaknya nanti geser dan lain sebagainya, menguji kesabaran para mahasiswa, ya. Jadi biasanya kalau membuat kerangka konseptual ini Anda buat dalam file tersendiri yang beda dengan file full KTI Anda. Jadi supaya apa? Supaya saat di enter berantakan itu tidak mengubah semuanya dari halaman 1 sampai halaman akhir, ya. Jadi kerangka konseptual itu apa sih? Kerangka konseptual itu pada dasarnya adalah intisari dari tinjauan pustaka. Makanya itu PR-nya adalah membaca. Nah, setelah membaca itu pastinya kita memiliki kemampuan untuk mensintesis dari beberapa teori. Sehingga dari sintesis beberapa teori itu kita dapat menghubungkan antar konsep atau antar variabel, ya. Contohnya seperti ini, ya. Kerangka konseptual itu harus tahu atau harus dilatih dari poin-poin yang ada di bawah ini. Rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, judul apa, variabel apa, harus berkaitan. Misalnya ini contoh kaitan antara infeksi dengan kejadian berat bayi lahir rendah, ya. Nah, BBLR, mengapa bayi bisa BBLR? Mengapa bayi itu tidak semua bayi itu normal, ya? Mengapa tidak semua bayi itu memiliki berat badan lahir yang normal? Mengapa ada bayi yang berat badannya lahirnya rendah? Nah, itu kan tidak bisa terjawab kalau kita tidak banyak membaca. Jadi setelah dibaca beberapa pustaka, ternyata berat badan bayi lahir rendah itu berkaitan dengan, yang pertama berkaitan dengan genetik, yang kedua berkaitan dengan malnutrisi, dan yang ketiga dengan berkaitan dengan prematuritas atau bayi prematur. Jadi bayi yang eh, BBLR itu biasanya bayi yang prematur, artinya belum waktunya untuk lahir. Misalnya masih di bawah 36 week gitu, ya. Nah, itu mengakibatkan BBLR. Nah, selanjutnya adalah malnutrisi. Jadi malnutrisi itu kebutuhan nutrisi bayi tersebut saat ada di dalam kandungan itu belum tercukupi, sehingga eh, pemenuhan gizi dan juga eh, konsumsi makanan yang bergizi itu menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan bagi para calon ibu-ibu yang ada di sini, ya, karena saya lihat di sini juga banyak yang perempuan, ya. Jadi hamil itu memang tidak sekedar hamil, ya. Hamil artinya kita membawa kehidupan yang baru, ya, atau melahirkan seseorang yang baru di dunia ini. Nah, melahirkan seseorang itu tentunya harus memiliki banyak persiapan, ya. Saya setuju dengan program pemerintah yang baru launching tahun ini, ya, dengan cara memberikan sertifikat siap hamil bagi para ibu-ibu. Karena banyak pemuda itu siap untuk berhubungan badan atau siap untuk menikah tapi tidak siap untuk hamil, tidak siap untuk memiliki anak. Akhirnya apa? Anaknya dibuang di sungai dan lain sebagainya. Nah, naudzubillah, ya. Jadi akibat pergaulan yang bebas, siap untuk menjalin cinta tapi belum siap untuk membawa bayi dan juga untuk menahan malu karena MBA dan lain sebagainya. Akhirnya dibuang. Nah, itu contoh perilaku atau pola pikir yang harus diperbaiki, ya. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu itu pasti Anda harus tahu konsekuensinya. Nah, kembali ke kejadian BBLR ini. BBLR ini bisa juga diakibatkan oleh kehamilan ganda, sehingga berbagi nutrisi dan juga riwayat infeksi, ya. Biasanya ibu hamil sering terinfeksi tokso, ya, yang dapat menimbulkan atau mengganggu pertumbuhan janin. Dan ada juga faktor sosial ekonomi. Nah, di sini di kerangka konseptual ini
kita melihat ada yang garisnya putus-putus, ada yang garisnya nyambung ya di kotak-kotaknya. Apa artinya kalau garisnya nyambung itu adalah hal-hal yang akan kita teliti. Tapi kalau untuk yang garisnya yang putus-putus itu adalah faktor yang mempengaruhi, tapi tidak kita teliti. Jadi tidak semua harus kita teliti ya, kecuali eh, jadi tingkatan pembuatan karya tulis ilmiah disesuaikan dengan tingkatan pendidikan ya. Anda di tingkatan diploma tentunya meneliti hal-hal yang dasar. Kalau pendidikan, tingkat pendidikannya semakin ke atas, maka variabelnya juga semakin banyak atau semakin rumit. Hasil dan pembahasan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar. Jadi bermacam-macam tergantung apa? Tergantung jenis datanya. Jadi saat menyajikan hasil, kita harus paham apa data yang saya miliki. Kalau datanya eh, kualitatif ya, misalnya jawaban kuesioner, ya, tidak, dan lain sebagainya, itu biasanya kita gambarkan dalam bentuk diagram atau grafik lingkaran. Nah, pada KTI, tabel tidak mengandung garis vertikal ya. Jadi garis vertikal pada tabel di karya tulis ilmiah itu dihapus. Jadi hanya garis horizontal. Tapi kembali lagi dengan ketentuan kampus ya. Kayak memang tetap ada garis vertikal, tapi yang ketentuan internasional itu tidak mengandung garis vertikal. Setiap tabel atau gambar atau grafik harus diberi judul dan nomor. Jadi misalnya tabel 1, gambar 1, grafik 1, dan lain sebagainya. Penjelasan lugas dan disertai dasar hasil penelitian dijelaskan terlebih dahulu kemudian judgement. Jadi yang namanya menuliskan hasil pembahasan kita, maka tentu saja kita membahas apa yang kita temukan ya. Jadi misalnya tadi hubungan antara status gizi dengan TB. Oh ternyata status gizi yang malnutrisi itu berkaitan erat dengan infeksi TB. Nah, itu Anda sebutkan. Jadi apa hasil yang paling signifikan atau yang paling penting di karya tulis ilmiah Anda itu Anda sebutkan di bagian awal. Kemudian baru judgement. Nah, judgement ini artinya apa? Membandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Nah, untuk karya tulis ilmiah minimal 10 pembanding atau minimal 10 penelitian orang lain serupa. Jadi di sini saya tidak menyebutkan sama, tapi serupa. Ya, misalnya Anda meneliti parasit pada misalnya cacing. Nah, susah kalau mencari pembahasan tentang cacing trifuris gitu misalnya. Nah, ternyata penelitian orang lain banyak yang askaris. Nah, itu boleh menjadi pembanding, tapi tidak menjadi pembanding utama. Ya. Jadi pembanding pendukung. Paling tidak untuk pembanding utama ya disamakan subjek atau variabel yang diteliti. Jadi eh, biasanya di bagian hasil dan pembahasan ini adalah diperlukan skill atau kemampuan kita untuk menyusun kalimat sehingga lebih menarik dan nyambung gitu ya dibandingkan dengan ketika dibandingkan dengan hasil orang lain tuh bisa nyambung gitu. Jadi tidak hanya menempel-nempel hasil orang lain gitu tidak. Jadi disambungkan antar kalimat. Jenis paragrafnya adalah deduktif ya. Jadi paragrafnya itu eh, pasti ada ide pokoknya. Jadi setiap paragraf itu kan tersusun dari 3 sampai 5 kalimat. Nah, paragraf deduktif berarti inti kalimatnya ada di bagian paling bawah. Semua kalimat harus SPOK ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kesimpulan, kesimpulan ini kalimatnya singkat, jelas, mudah dimengerti, dinyatakan dalam bentuk paragraf, bisa juga dalam bentuk poin-poin. Nah, terkadang disatukan dengan ucapan terima kasih. Ya. Sekali baca dapat menggambarkan keseluruhan hasil penelitian, jadi tidak panjang-panjang. Nah, ini contoh typo atau kesalahan di karya tulis ya. Misalnya ini, yang pertama, analisis faktor fisika kimia air pada natural breeding site Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kira-kira kesalahannya di mana? Di sini adalah kesalahan di penulisan ya. Yang pertama ada kata penghubung. Nah, kata penghubung ini P-nya tidak dicetak besar. Terus ada kata asing, natural breeding site harus dicetak miring. Begitu juga spesies nyamuk ini dicetak miring juga dan Albopictus tentunya untuk penamaan albonya ini A-nya kecil ya. Dan ini juga kecil. Parameter fisika kimia air terdiri dari. Nah, ini sering juga ya kita membuat kalimat terdiri dari padahal yang tepat adalah terdiri atas.
Identifikasi plankton pada penelitian ini menggunakan bantuan buku. Nah, ini bantuan buku apa gitu ya, belum disebutkan. Pengukuran kekeruan air menggunakan turbidimeter. Nah, ini turbidimeternya juga harus disebutkan mereknya atau pembuatnya ya. Jadi supaya tujuannya apa? Tujuannya apa sih metode itu kok harus detail banget? Supaya apa? Supaya saat orang lain mau melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian kita, mereka tidak bertanya-tanya ini dari sekian turbidimeter pakai turbidimeter yang merek apa ya? Nah, yang terakhir kelembapan udara diukur menggunakan sling psikrometer. Kelembapan itu yang benar adalah pakai P ya, yang belakang. Kelembapan P. Diukur menggunakan sling psikrometer. Nah, ini dicetak miring. Nah, ini materi tambahan terkait contoh-contoh ide karya tulis ilmiah yang bisa Anda kerjakan bagi bagi siswa-siswa mahasiswa di prodi teknologi laboratorium medis ya. Karena saya dulu backgroundnya memang dari laboratorium, maka penelitian saya juga sering dilakukan di laboratorium dan bidang parasitologi. Ini contoh penelitiannya adalah kita mengumpulkan nyamuk dari setiap taman kota yang ada di Surabaya. Nyamuknya ditangkap dengan menggunakan jaring serangga. Selanjutnya, sampel nyamuk tersebut dilakukan pemeriksaan PCR untuk mengetahui adanya gen mutan. Tapi ini untuk mahasiswa ini ya, biasanya kalau untuk prodi yang di level D3 itu sepertinya memang terlalu tinggi kalau berbasis molekuler, kecuali Anda didanai oleh dosen Anda. Yang kedua, ini mungkin lebih sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang mahal, yaitu identifikasi ektoparasit pada kucing liar di pasar tradisional di daerah Surabaya. Jadi kucing-kucing liar yang ada di pasar itu kita sisir, ya, terus kemudian dikumpulkan kutunya dari tubuh kucing itu, lalu diidentifikasi. Nah, itu modalnya sedikit, hanya larutan formalin saja, dan juga pot untuk mengambil sampelnya itu. Yang ketiga, screening hipertensi pada pengunjung puskesmas Mulyorejo. Ya. Jadi kita juga bisa melakukan screening hipertensi, yaitu hanya mengukur tekanan darah pada pasien dan juga supaya KTI kita itu lebih lengkap, maka bisa ditambahi dengan variabel. Nah, variabelnya itu ditambah dengan menggunakan pertanyaan lewat kuesioner. Jadi setiap orang yang diperiksa itu jadi bisa ketahuan pola atau karakteristik demografinya. Misalnya kayak usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Itu lebih membuat KTI kita berwarna. Ya. Selanjutnya adalah identifikasi virus Japanese encephalitis pada tubuh nyamuk kuleks dari Bali ya. Jadi di Bali itu banyak sekali sawah-sawah dan juga banyak sekali kandang babi. Nah, ini berarti kita mempelajari parasit di bagian dasarnya ya. Jadi kalau ada kandang babi di situ dan juga ada nyamuk Culex quinquevaldiatus maupun Culex yang lain, Culex visnui dan lain sebagainya, itu berarti kemungkinan nanti ada perputaran atau transmisi dari penyakit Japanese encephalitis di sana. Karena apa? Karena satu ada reservoir yaitu babi yang akan digigit oleh nyamuk. Nah, kalau di babi itu ada virus Japanese encephalitis, maka nyamuk yang telah menggigit babi tadi, bila menggigit manusia akan berpotensi untuk menularkan virus Japanese encephalitis. Jadi untuk meneliti seperti ini sampelnya berupa nyamuk. Bisa juga sampel berupa darah atau serum manusia. Tapi untuk lebih cepat memang menggunakan nyamuknya. Contoh lain adalah yang sederhana, mungkin sekarang cocok juga ya karena musim penghujan. Jadi identifikasi fitotelmata pada tempat perindukan nyamuk di Kecamatan Mantop, Kabupaten Lampung. Fitotelmata itu apa? Fitotelmata adalah tanaman yang dapat menampung air ya, seperti daun pandan, daun talas. Batangnya itu kan ada aksialnya, ada ketiak daunnya. Nah, di situ maka air-air itu bisa tersimpan dan berpotensi menjadi tempat perindukan nyamuk. Nah, itu Anda ambil sampelnya berupa jentik nyamuk yang ada di sana, Anda identifikasi di laboratorium, sudah menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Nanti dihitung menggunakan
berbagai macam indeks supaya KTI kita berbunyi ya. Jadi data itu tidak harus selalu data yang wow, tapi tergantung kemampuan kita untuk mengolah data itu menjadi sebuah hal yang menarik gitu ya. Jadi tidak selalu membutuhkan biaya yang mahal. Selanjutnya adalah uji efektivitas larvasida ekstrak daun pepaya. Jadi bisa menggunakan ekstrak dari berbagai macam tanaman untuk kita ujikan ke larva atau jentik nyamuk. Jadi jentik nyamuk diberi perlakuan di laboratorium. Nah, bisa jentik nyamuk Aedes, bisa jentik nyamuk Culex, dan sebagainya. Nah, nanti dilihat angka mortalitas, angka kematian dari larva itu berapa persen gitu ya. Bisa juga ekstrak tadi diubah bentuknya menjadi ini insektisida spray ya. Jadi disemprotkan. Kalau tadi sampelnya adalah jentik, kalau ini insektisida spray maka sampelnya adalah nyamuk dewasa. Nah, kalau sampel nyamuk dewasa maka disemprotkan ya insektisidanya. Mohon di mute Mbak. Siapa? Contoh lainnya adalah pemanfaatan ekstrak tanaman untuk uji lisis telur cacing ya. Jadi lisis itu artinya terjadi perubahan morfologi pada telur cacingnya itu. Jadi kita memberikan pajanan atau paparan ekstrak tanaman untuk kemudian kita lihat apakah telur cacingnya itu berubah atau tidak morfologinya. Tentunya dilihatnya di bawah mikroskop. Bidang virologi dan imunoserologi diantaranya pemeriksaan NS1 pada pasien suspek dengue. Nah, dikaitkan dengan gejala, tanda klinis, dan jumlah trombositnya. Baik, sekian topik saya hari ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ya, sangat menarik sekali ya pemaparannya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh yang pertama ada Analisa Putri Pertiwi. Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana kita menetapkan keterbaruan pada KTI yang akan kita kerjakan. Apakah sudah bisa dipahami? Ya, baik. Terima kasih Mbak Analisa Putri Pertiwi. Bagaimana kita menetapkan keterbaruan pada penelitian kita? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang sering diutarakan ya. Jadi, kapan sih kita dinyatakan keterbaruan itu? Jadi, kembali lagi ke tingkat pendidikan atau level pendidikan kita untuk menyelesaikan studi itu apa. Kalau memang untuk S3 memang lebih kompleks. Nah, kalau untuk sekalian menjawab yang pertanyaan kedua bisa juga ya. Jadi untuk level D3 atau D4, levelnya kita kembalikan sesuai dengan kompetensi mahasiswa yang dicapai, yang ingin dicapai sesuai undang-undang. Kalau sesuai undang-undang kan kompetensi ATLM adalah mampu melakukan pemeriksaan laboratorium ya, mampu melaksanakan prosedur pemeriksaan laboratorium dengan runut dan terarah gitu ya misalnya. Nah, itu berarti tidak selalu hal-hal yang baru banget. Jadi boleh mengambil hasil penelitian orang lain, maksudnya meniru atau meniru metode penelitian orang lain, tapi kita ubah dari segi subjeknya. Subjeknya dan ditambahkan variabelnya juga dan juga diubah lokasinya. Jadi misalnya ada penelitian orang lain tentang uji efektivitas larvasida tadi pada larva Aedes aegypti dengan menggunakan ekstrak daun pepaya ya misalnya tadi. Nah, itu bisa diubah menjadi ekstrak tanaman yang lain atau bisa juga misalnya identifikasi NS1 tadi pada pasien suspek dengue di RSX. Nah, itu bisa kita terapkan di RS yang dekat dengan domisili kita. Jadi keterbaruannya adalah apa? Kita bisa menghadirkan data epidemiologi di wilayah tersebut gitu. Jadi batasan untuk D4 atau D3 ya sebatas untuk mengidentifikasi dan juga melakukan pemeriksaan laboratorium tadi sesuai dengan panduan. Jadi tidak selalu yang detail banget atau yang rumit gitu. Ya. Gimana Mbak Ana? Bagaimana Mbak Analisa Putri Pertiwi? Kalau Ya, sudah, terima kasih sudah jelas sekali. Semoga mahasiswa saya mendengar.
Oh, kebetulan dosen ya, Bu Analisa. Oke, saya mau melanjutkan pertanyaannya, Bu Syifa. Jadi, apakah ada batasan untuk berapa banyak variabel yang bisa diambil untuk mahasiswa D3 atau D4? Batasan untuk variabel itu tergantung ini tadi ya. Sebenarnya penelitian itu yang pertama adalah waktu. Jadi mahasiswa itu harus bisa memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan. Jadi tidak selalu harus menuruti apa kata dosennya juga ya. Jadi Anda juga boleh menyampaikan pendapat Anda atau memberikan apa ya, maksudnya tidak selalu menuruti apa kata dosen ya, boleh berpendapat ya, boleh berpendapat. Jadi jika memang dirasa variabel dari dosennya itu terlalu memberatkan, Anda bisa untuk menyatakan pendapat Anda bahwa ini tidak nyampe waktunya dengan waktu sekian. Jadi yang pertama adalah waktu, mempertimbangkan waktu, yang kedua adalah biaya, dan yang ketiga adalah tenaga. Jadi batasannya ya variatif tergantung pribadi masing-masing. Tapi memang yang penting adalah jumlah sampel memenuhi ya, jumlah sampelnya tidak sedikit-sedikit banget. Terus ada suatu hal yang dihubungkan di situ. Jadi yang lebih menarik itu adalah ada dua variabel ya, misalnya dependen dan independen. Tapi misalnya tidak ada yang dihubungkan dari antar variabel, bisa juga dengan cara eh, ini menyajikan data tadi sebaik mungkin. Jadi boleh penelitian tuh boleh deskriptif ya, variabelnya mungkin hanya terbatas, boleh deskriptif dengan catatan bahwa penyajian datanya itu menarik sehingga meskipun deskriptif itu dilengkapi dengan berbagai macam grafik dan lain sebagainya yang menarik membaca gitu. Oke, terima kasih jawabannya Bu Siva. Saya lanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan ketiga, apakah kerangka konseptual ini sama dengan garis besar penelitian? Kerangka konseptual, ya. Jadi yang namanya kerangka konsep, maka di situ ada kata konsep, artinya dasar, artinya garis besar atau haluan penelitian tadi. Sehingga apa? Seperti yang ada di gambar tadi, harus bisa menjawab rumusan masalah, tujuan, dan variabelnya apa saja. Iya betul, memang kerangka konsep adalah sama dengan garis besar penelitian. Oke, terima kasih jawabannya. Saya mau bertanya lagi, pertanyaan lanjutan. Jadi, apakah kerangka konseptual itu ada cara khusus membuatnya? Contoh seperti yang atas itu harus variabel dependen, bawah independen, atau seperti apa? Atau bebas kita memasukkan seperti apa? Yang penting itu adalah konsep gitu. Ya, jadi untuk membuat kerangka konseptual yang pastinya adalah kita tahu dulu variabel dependennya apa, variabel independennya apa. Nah, sebelum diketik di laptop itu memang sebaiknya menggunakan tulis tangan dulu ya untuk didiskusikan dengan dosennya. Nah, variabel dependen dan independen peletakannya tidak ada patokan tertentu karena variabel independen itu juga bisa bervariasi. Kadang satu variabel dependen itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Seperti tadi yang BBLR itu kan banyak faktornya. Nah, itu kan peletakannya yang penting estetik aja gitu ya. Estetik dan mudah dibaca. Jadi tidak yang kotak besar, isi banyak variabel itu kurang menarik ya. Jadi harus dipencar-pencar dan harus bisa membedakan. Jadi tidak semua faktor harus cantumkan di situ. Yang kata kunci aja yang memang berkaitan dengan penelitian kita gitu. Karena memang namanya kerangka konsep, jadi memang harusnya konsepnya aja kan yang dimasukkan ya. Jadi Ya, kalau untuk penulisan kerangka konsep itu apakah perlu untuk memasukkan referensi atau kutipan gitu? referensi atau kutipan tidak perlu. Jadi yang namanya kerangka konsep itu adalah hasil sintesis dari penulisnya. Jadi kita sendiri yang membuat ya. Jadi untuk kutipan tuh hanya perlu diletakkan di bab 2 saja. Jadi untuk kerangka konsep tidak memakai kutipan. Oh, baik, seperti itu. Bagaimana, oh ini anon ya, jadi saya nggak tahu. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya nomor 4. Bagaimana cara merumuskan hasil dan pembahasan pada penyusunan proposal?
proposal, tapi proposal belum ada proposal. bahasan ya? Iya, mungkin maksudnya pada bagian KTI ya, setelah ujian proposal gitu mungkin. Jadi sebelum kita menyusun hasil dan pembahasan, pastinya kita harus mengetahui dulu rumusan masalahnya. Jadi kembali dibaca rumusan masalahnya apa sih? Jadi sebenarnya apa ya yang pengen saya tulis, apa yang pengen saya teliti? Misalnya di rumusan masalah, apakah ada keterkaitan antara stunting keterkaitan antara status gizi dengan infeksi TB gitu misalnya. Nah, itu berarti kan mengaitkan. Nah, sebelum mengaitkan itu mungkin di subbab. Jadi di hasil penelitian itu biasanya banyak subbabnya ya. Yang pertama itu biasanya paling pertama itu adalah karakteristik demografi atau subjek karakteristik yang menjadi subjek penelitian kita dipaparkan dulu, baru selanjutnya itu membahas tentang hasil penelitian kita, baik dari uji statistik maupun dari hasil yang sudah digambarkan menjadi grafik dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan dengan rumusan masalah dulu. Kalau rumusan masalahnya ada 3, ya paling enggak untuk subbab di hasil dan pembahasan tuh ada 4 ya. Jadi ditambah dengan karakteristik subjeknya tadi. Gitu. Oke, terima kasih. Bagaimana? Ada lagi yang bertanya ini, tapi kayaknya bertanyanya ke saya pribadi, ke hostnya. Jadi saya bacakan. Selamat sore, mohon izin bertanya, apakah boleh memakai judul KTI yang hampir sama dari penelitian orang lain, tetapi data dan objek berbeda? Dan bagaimana cara cepat mencari judul KTI agar tidak lama di dalam mencari judul saja? Pertanyaan pertama dulu aja. Jadi, apakah boleh memakai judul KTI yang hampir sama dari penelitian orang lain, tetapi data dan objek berbeda? Jawabannya adalah boleh ya. Jadi boleh penelitian itu mirip-mirip atau serupa dengan judul orang lain, tapi itu tadi ya bisa objeknya atau subjeknya atau lokasinya berbeda. Jadi judul itu biasanya kan paling tidak ada 3 dari 5W ya. Jadi 5W 1H itu yang what, where, dan lain sebagainya itu bisa Anda modifikasi. Mana yang Anda ubah? Mungkin where-nya, lokasinya, atau when-nya. Misalnya, mungkin habis baca repositori kakak kelasnya tentang judul KTI tahun lalu, misalnya identifikasi karakteristik hematologi pada pasien DB dan lain sebagainya di tahun berapa. Nah, itu boleh Anda memakai tahun yang sekarang. Misalnya tahun yang lalu sudah diteliti, boleh memakai tahun sekarang. Karena itu sudah berbeda dari segi pasiennya juga beda, dari segi waktu juga sudah berbeda. Terus yang kedua tadi, bagaimana cara mencari judul ya. Yang pertama, Anda Pak, dari selama Anda menempuh masa studi sekian tahun itu mata kuliah apa yang paling Anda kuasai atau eh, mata kuliah mana yang sekiranya judul KTI-nya itu lebih cepat untuk dikerjakan. Nah, itu Anda identifikasi dulu atau Anda cari dulu, cari tahu dulu. Setelahnya Anda banyak-banyak membaca ya. Jadi membaca itu tidak selalu harus buka laptop dan lain sebagainya. Membaca boleh pakai HP juga kan sekarang Google juga sudah canggih ya. Jadi cara menggali ide ya dengan banyak membaca. Dan kalau perlu juga bisa konsultasi ke dosennya. Bagaimana jawabannya untuk penanya Mbak Prabandari? Ada yang mau masih ditanyakan lagi? Silakan kalau masih kurang jelas. Kalau sudah tidak ada, saya lanjutkan. Sudah? Saya anggap sudah ya. Saya mau nanya nih Bu Siva. Jadi dari tadi kan kita untuk tahu penelitian TLM itu yang dibahas adalah tentang urgensi. Jadi bagaimana kita tahu suatu riset yang kita pilih itu punya urgensi? Urgensi itu yang seperti apa? Urgensi itu bagaimana? Ya, jadi definisi dari urgensi itu adalah penting atau tidaknya, ya, atau nilai penting. Ya. Penting atau tidaknya, yang pertama bisa melihat tren yang sekarang. Jadi bisa Anda lihat berita-berita, oh sekarang lagi musim hujan, gitu. Di baca-baca berita itu banyak nih kasus leptospirosis gitu misalnya.
Jadi karena banjir ya, karena curah hujan yang tinggi, sering banjir, akhirnya urin tikus itu jadi eh, tidak sengaja bisa tertelan atau bisa menginfeksi atau apa ya, maksudnya mengenai alat-alat masak manusia. Nah, akibatnya banyak kasus leptospirosis dan berujung meninggal dunia gitu ya. Atau misalnya dari daerah timur, malaria yang masih menjadi tren ya, mungkin malaria. Terus kalau di tren secara nasional adalah tentang tiga penyakit tadi, TB, stunting, dan juga HIV. Nah, mana yang dari tiga penyakit itu yang paling bisa atau paling memungkinkan untuk kita kerjakan dan juga bisa menjawab atau memiliki nilai penting. Nah, nilai pentingnya itu dari variabelnya yang kita teliti juga. Kalau variabelnya hanya yang common sense seperti yang saya sebutkan tadi, maka itu tidak memiliki nilai penting ya. Jadi nilai pentingnya harus bisa menjawab antara permasalahan dengan solusinya. Artinya apa? Permasalahannya misalnya, oh, leptospirosis di suatu daerah itu tinggi. Kenapa ya gitu? Nah, kenapanya ini harus dijawab. Dijawabnya pakai apa? Pakai penelitian, misalnya pakai kuesioner dan juga diselingi dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, itu artinya bisa menjawab atau memiliki nilai penting dan bisa berkontribusi untuk menyumbang data penelitian ya. Artinya bisa dikomunikasikan dengan dinas kesehatan gitu. Iya, terima kasih pertanyaannya. Yang terakhir, saya yang penasaran jadinya. Jadi sebenarnya tadi kayaknya sempat disinggung sedikit ada tujuan umum yang kita tahu juga di suatu penelitian kadang ada tujuan khusus di karya tulis ilmiah. Nah, sebenarnya perbedaan dari tujuan umum dan tujuan khusus, kenapa kok dibedakan ada dua itu fungsinya seperti apa? Oh iya, belum saya jelaskan detail. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Ya. tujuan umum dan tujuan khusus ya. Tujuan umum itu artinya apa? Eh, Tujuan umum itu artinya menjawab keseluruhan dari karya tulis ilmiah Anda itu sebenarnya untuk apa. Nah, itu biasanya diawali dengan kata menganalisis ya. Menganalisis misalnya menganalisis kaitan antara infeksi TB dan juga dengan status gizi. Nah, untuk tujuan khusus itu yang tujuan umum tadi itu hanya satu kalimat ya. Kalau tujuan khusus itu jumlahnya sesuai dengan rumusan masalah. Nah, ini yang sering salah. Biasanya rumusan masalah kan biasanya lebih dari satu, ada tiga, ada empat. Nah, itu tujuan khususnya ada empat juga. Jadi kalau rumusan masalahnya, misalnya, apakah ada gini, bagaimana status gizi pada balita di daerah X gitu biasanya. Nah, itu berarti jawabannya menganalisis atau mengidentifikasi status gizi balita di daerah X. Jadi disesuaikan dengan pertanyaannya itu. Jadi tinggal diganti kalimatannya di depan dengan kalimat kerja ya. Misalnya apa gitu. Kalau pertanyaannya apakah itu biasanya dijawab dengan cara tujuan khususnya itu mengidentifikasi. Nah, kalau bagaimana itu nanti jawabannya adalah menganalisis gitu. Jadi bedanya per poin-poin kalau tujuan khusus. Nah, kalau tujuan umum itu secara global atau secara keseluruhan gitu. Oke, terima kasih banyak. Jadi yang belum kita tahu tinggal bagian metode statistik, hal-hal yang kayak gitu yang nanti akan bisa berhubungan dengan pengambilan kesimpulan sampai pengambilan kesimpulan dan pembahasan gitu. Kalau sudah tidak saya tanyakan, apakah sudah? Kalau sudah, silakan mohon untuk para peserta bisa mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat. Karena Mungkin nanti foto bersama dulu juga ya, Mbak ya. apa? Foto bersama. Oh iya, foto bersama. Karena nanti kalau tidak ada daftar hadir atau nama di daftar hadir, nanti tidak akan ada lagi nama di sertifikatnya gitu. Jadi untuk mungkin, oh ada yang angkat tangan, Oh iya, silakan. masih mau ditanyakan, silakan. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Saya ingin bertanya, tapi cuma kayak mau minta pendapat aja dari Bu Syifa. Bagaimana sih Bu kalau kita tuh lebih menguasainya hematologi di mata kuliah, tapi tuh mata kuliah di prodi kita tuh berbasisnya biologi molekuler, sedangkan biologi molekuler itu nggak menguasai sama sekali, Bu. Oh iya. Sebelumnya dari kampusnya itu apakah ditentukan atau ada kuotanya gitu untuk KTI? Misalnya KTI biologi molekuler harus 20 siswa dan lain sebagainya. Gimana? Atau bebas? Bebas sih Bu, sepertinya karena kami tuh angkatan pertama Bu, jadi kayak bingung dari mata kuliah dari semester 1 sampai saat ini semester 4, biologi molekuler tuh yang paling banyak di mata kuliah, jadi belum ngerti-ngerti gitu Bu, tapi lebih menguasainya di hematologi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya topik-topik TLM itu berkaitan. Misalnya hematologi dan biologi molekuler itu sebenarnya bisa dikaitkan juga, Mbak. Jadi di beberapa penyakit itu bisa dilihat karakter hematologi pasien ini gimana, terus dikaitkan dengan positif atau tidaknya dia pasien tersebut terinfeksi gitu ya. Misalnya tadi contoh yang Denggi tadi. Nah, itu bisa dilihat nilai trombosit, nilai HB, nilai apa sebagainya, terus dikaitkan dengan pemeriksaan PCR-nya, positif atau tidaknya pasien tersebut terkena denggi gitu. Jadi untuk ide KTI mungkin lebih lanjut bisa juga untuk kontak kami ya. Misalnya masih bingung mengaitkan topik apa. Nah, ini kalau biologi molekuler memang mahal biayanya. Itu didanai dosennya atau bagaimana, Mbak? Kami belum tahu sih Bu, karena kami belum di tahap KTI, cuma kayak sudah mulai cari-cari gitu Bu, buat belajar. Oh ya, jadi bisa Mbak, sebenarnya bisa hematologi itu tetap bisa dikaitkan dengan biologi molekuler. Kalau biologi molekuler itu kan memang seringnya kan meriksa adanya virus atau tidak ya. Nah, itu bisa dikaitkan dengan gejala klinis pasien. Nah, yang namanya gejala klinis juga pasti berkaitan dengan eh, parameter hematologinya. Jadi kondisi atau pemeriksaan darah lengkapnya itu bisa dianalisis, Mbak, dikaitkan pakai uji statistika. Jadi hubungan antara kadar apa gitu misalnya hubungan antara kadar trombosit dengan tingkat keparahan pasien denggi, pasien apa yang lain. Baik Bu, sudah cukup. Terima kasih Bu. Iya. Pertanyaannya Mbak Yuni Antika. Oke, sebelum kita mengakhiri, kalau masih ada yang mau tanyakan, silakan. Oke, belum ya. Kalau sudah, mohon dinyalakan semuanya videonya atau kameranya. Kita mau ambil dokumentasi. Iya, sudah. Sudah, terima kasih untuk para peserta hari ini. Jadi tetap ditunggu karena ada webinar selanjutnya terkait statistik dan pembahasan. Untuk sertifikat dan materi nanti akan dibagikan langsung di grupnya. Jadi kalau sudah ketinggalan atau sudah tidak bisa mengisi daftar hadirnya akan saya tutup. Dan jadi yang bisa mendapatkan sertifikat hanya para peserta yang memang benar-benar mengikuti webinar sore ini. Terima kasih. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, terima kasih Bu.